Dinasti Han merupakan dinasti kekaisaran Tiongkok yang kedua. Dinasti ini didirikan oleh seorang pemimpin pemberontakan petani yang bernama Liu Bang. Secara anumerta, dikenal dengan sebutan Kaisar Gaozu. Dinasti Han menggantikan Qin 221 sampai 206 sebelum Masehi, yang sebelumnya telah mengalahkan dan menyatukan negara-negara perang di Tiongkok. Pada masa Han, Tiongkok mengalami konsolidasi kebudayaan, uji coba politik, kesejahteraan ekonomi, dan kemajuan teknologi. Selanjutnya, ada kaisar-kaisar berpengaruh dari dinasti Han. Yang pertama adalah Kaisar Gaozu. Ia adalah pendiri dinasti Han yang mengalahkan Xiang Yu, seorang pemimpin pemberontak saingan, dan merebut kendali atas wilayah inti Qin. Pada tahun 202 sebelum Masehi, setelah pertempuran Gaixia yang menentukan, Liu menyatukan Tiongkok di bawah pemerintahannya, mendirikan dinasti Han. Ia lalu mengambil gelar Kaisar Gaozu dari Han dan menerapkan kebijakan yang mengurangi pajak dan mempromosikan Konfusianisme, sehingga menciptakan kemakmuran jangka panjang yang dikenal sebagai Pax Sinica. Yang kedua adalah Kaisar Wu. Kaisar Wu dari dinasti Han dikenal sebagai salah satu kaisar paling berpengaruh dalam sejarah Tiongkok karena kepemimpinannya yang kuat dan ekspansif. Ia memperluas wilayah Han hingga mencapai titik terjauhnya, dari lembah Fergana di barat, Korea Utara di timur, hingga Vietnam Utara di selatan, sehingga menjadikan Han setara Kekaisaran Romawi sebagai kekuatan dunia. Pemerintahannya tidak hanya memperkokoh militer dan wilayah, tetapi juga mendorong interaksi budaya lintas benua, yang memperkuat posisi dinasti Han sebagai kekuatan besar global pada masanya. Lalu yang ketiga ada Kaisar Goangwu, salah satu kaisar paling luar biasa dalam sejarah Tiongkok. Ini mengakhiri perang dan kekacauan yang akhirnya membawa kehidupan stabil bagi orang-orang. Dia adalah jenderal yang tak terkalahkan dan tidak pernah gagal di medan perang. Lalu ia juga merupakan sarjana terpelajar dan raja yang baik hati. Masa kejayaan dinasti Han 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi terjadi di bawah kekuasaan Kaisar Wu 141 hingga 87 sebelum Masehi, yang ditandai dengan ekspansi wilayah, pengembangan jalur sutra, penemuan kertas, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengukuhan Konfusianisme sebagai filsafat resmi negara, yang semua itu membawa Tiongkok pada puncak perdamaian, kesejahteraan, dan pengaruh budaya. Kehidupan sosial budaya dinasti Han 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Masyarakat Han berlapis, kaisar dan pejabat di puncak, diikuti petani dan pengrajin, sedangkan budak berada di bawah. Keluarga bersifat patrilineal dengan anak laki-laki sangat dihargai. Pendidikan berorientasi pada Konfusianisme untuk mencetak birokrat. Budaya Han didominasikan Konfusianisme meski Taoisme dan legalisme juga berpengaruh. Seni dan sastra berkembang. Misalnya, catatan sejarawan agung karya Sima Qian serta model tanah liat untuk makam. Inovasi besar meliputi penemuan kertas 105 sebelum Masehi dan seismograf 132 sebelum Masehi. Perdagangan melalui jalur sutra mempercepat kemajuan ekonomi dan pertukaran budaya. Selanjutnya ada perekonomian di dinasti Han. Ekonomi dinasti Han ditandai oleh pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta berkembangnya perdagangan dan industri. Jalur sutra membuka hubungan dagang internasional, sementara koin menjadi dasar sistem keuangan stabil. Meski pemerintah berusaha mendukung petani dan membatasi tuan tanah lewat pajak dan monopoli garam serta besi, pada akhirnya tuan tanah dan bangsawan makin berkuasa, menguasai perdagangan sekaligus melemahkan petani. Menjelang akhir Han,
Desentralisasi terjadi karena pemerintah kehilangan kendali ekonomi dan politik. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas kehidupan politik dinasti Han. Dinasti Han Barat 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi berpusat di Chang'an dan melanjutkan sebagian kebijakan dinasti Qin. Namun dengan pendekatan lebih lunak berbasis Konfusianisme, pemerintahan Han menekankan kesejahteraan rakyat, memberi kebebasan berbicara atau menulis, dan mendorong pertumbuhan serta kemakmuran. Masyarakat dibagi dalam hierarki 4 pekerjaan, yaitu sarjana bangsawan, petani, pengrajin, dan pedagang. Keluarga bersifat patrilineal dengan pernikahan monogami yang diatur sebagai anak laki-laki mendapatkan warisan sama rata. Kehidupan spiritual mencakup ritual pengorbanan serta keyakinan tentang dua bagian jiwa, yaitu Qian, menuju akhirat, dan jiwa raga tetap di makam. Periode ini juga ditandai inovasi penting seperti bilangan negatif, pencatatan astronomi, bola armiler, kincir air, dan kemajuan teknik lainnya. Peninggalan dinasti Han. Yang pertama ada gunting besi kuno dari masa dinasti Han Timur. Fungsinya adalah sebagai alat pemotong yang digunakan untuk memotong bahan seperti kain, kertas, atau logam tipis serta dalam pembuatan alat rumah tangga, pertukangan, dan kerajinan sehari-hari di masa tersebut. Yang kedua ada gerbang atau tugu batu dari masa dinasti Han Timur. Fungsinya adalah sebagai pintu masuk menuju makam, menandai area pemakaman penting bagi bangsawan atau keluarga elit. Gerbang ini melambangkan peralihan ke dunia akhirat dan sering dihiasi simbol keberuntungan maupun lambang spiritual sesuai kepercayaan dinasti Han. Yang ketiga ada ruang makam bata dari masa dinasti Han Timur. Fungsinya sebagai tempat peristirahatan terakhir jenazah, sekaligus menyimpan barang-barang bekal kubur yang dipercaya akan digunakan oleh almarhum di akhirat. Struktur ruang makam ini melambangkan istana abadi, meniru tempat tinggal duniawi bagi orang yang sudah meninggal dan merefleksikan kepercayaan akan kehidupan setelah kematian di masa Han. Dan yang terakhir ada Jade Burial Suite, baju pemakaman giok dinasti Han di Tiongkok. Fungsinya untuk melindungi jenazah, simbol status sosial, kepercayaan spiritual, dan perlambang kekuasaan dan kemuliaan. Kelemahan dan korupsi internal, termasuk kekuasaan Qasim yang berlebihan, dan pemberontakan para jenderal secara signifikan merusak dinasti Han. Bencana alam seperti banjir dan kelaparan memicu keresahan, yang memuncak pada pemberontakan Serban Kuning. Hal ini menyebabkan disintegrasi lebih lanjut, dan bangkitnya panglima perang regional yang berjuang untuk menguasai Tiongkok. Meskipun upaya singkat untuk memulihkan dinasti dilakukan, kekuasaan efektif dipegang oleh panglima perang pada akhirnya penyerahan kaisar terakhir pada tahun 220 Masehi, mengakhiri dinasti dan memulai periode 3 kerajaan.